Di tengah semangat efisiensi, pemerintah tetap menggelar retret kepala daerah di Akademi Militer Akmil Magelang selama 7 hari pemirsa. Kementerian Dalam Negeri mengklaim pelaksanaan retret kepala daerah ini merupakan amanah undang-undang. Namun di sisi lain, retret kepala daerah juga tidak lepas dari sorotan berbagai elemen masyarakat karena dinilai tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Berikut paparan rasional data dan fakta dalam segmen Paradoks, retret kepala daerah demi esensi atau sekedar seremoni. Nah, kita lihat kalau misalnya mengatakan ini adalah sudah sesuai dengan amanah undang-undang. Apakah benar pemirsa? Ini adalah pedoman pelaksanaan untuk retret kepala daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi sudah sesuai dengan undang-undang dan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto juga. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah untuk membangun kebersamaan dan sinergi. Kalau kita lihat dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 hari ini ada dinamikanya pemirsa. Jadi ada yang tidak ikut, tidak hadir karena alasan tertentu. Ada juga yang hadir, ada juga yang menunda kehadiran. Ada dinamika politik tentunya di tengah terselenggaranya retret ini. Jadi totalnya 450 kepala daerah ikut retret. Ada 6 kepala daerah tidak hadir karena sakit atau ada keperluan keluarga alasannya. Kemudian 47 kepala daerah tidak hadir tanpa keterangan. Ini adalah data hari pertama retret. Tapi pada akhirnya sampai dengan hari keempat atau hari kelima itu totalnya ada 17 kepala daerah dari PDIP yang akhirnya ikut datang ke dalam retret ini mengikuti kegiatan walaupun sempat menunda kedatangannya ke retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya kita lihat dari dinamika kehadiran karena sebelumnya ini disebutkan wajib hadir oleh Presiden dan juga oleh Mendagri. Alasannya untuk kepentingan daerah-daerah itu. Nah, kalau dari tujuannya pemirsa, sebenarnya sasarannya seperti apa? Jadi ini adalah seputar pembelajaran tata kelola pemerintahan pusat dan daerah. Satu. Kedua adalah untuk membangun relasi kerjasama dan sinergi antar daerah. Dan yang terakhir adalah soal pengelolaan keuangan daerah dan kepegawaian daerah. Itulah mengapa salah satu bahasan dalam retret ini adalah soal penggunaan dan perencanaan APBD. Kemudian di sisi lain ada yang menyampaikan kritik bahwa kegiatan ini dinilai tidak relevan. Karena kegiatan ini banyak sekali yang seremonial dan simbolis. Ada kegiatan olahraga baris berbaris, pakaian seragam yang dianggap tidak relevan. Sebenarnya kalau dalam posisi yang netral pemirsa, mungkin kegiatan baris berbaris, olahraga tentu diperlukan. Karena ini kegiatannya panjang 7 hari. Tapi memang di sisi lain ketika dikaitkan dengan kepentingan publik, apa kegunaannya ya sebenarnya? Dan terlalu banyak kegiatan yang dinilai seremonial dan simbolis. Sedangkan tujuan akhirnya apa? Untuk kepentingan publik. Kita lihat dari wacana besar Presiden Prabowo Subianto. Semuanya bicara soal efisiensi anggaran. Nah, dengan terselenggaranya retret ini ada satu bentuk inkonsistensi soal efisiensi. Total biaya yang dibutuhkan pemirsa adalah sebesar 13 sampai dengan 22 miliar rupiah dan ini ditanggung dari APBN di Dipa Kemendagri. Kemudian ini tidak selaras dengan semangat efisiensi yang digunakan dan digaungkan oleh pemerintah. Buktinya apa? Karena banyak di kantor-kantor kementerian bahkan distrik harus dihemat. Kemudian banyak demo di sana dan di sini membicarakan soal efisiensi anggaran yang berdampak pada masyarakat. Kemudian kita lihat lagi arah retret kepala daerah ini. Kalau positifnya ini ada terobosan pembangunan di daerah masing-masing. Kemudian nanti akan ada penggunaan anggaran daerah yang bisa tepat dan efisien. Tapi tentu kembali lagi ini bisa terwujud kalau seandainya nanti yang menjabat sebagai kepala daerah bisa mengimplementasikan apa yang dipelajari di dalam retret ini dengan benar. Kita lihat pemirsa, saya mau ajak Anda kita lihat apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Hasan Nasbi mengatakan, Diklat Kementerian Dalam Negeri dengan Diklat Lemhanas ini disatukan. Jadi biayanya pun bisa jadi lebih hemat. Prosesnya lebih hemat dan kemudian juga dari sisi waktu juga jauh lebih efisien. Ini disampaikan tanggal 14 Februari 2025. Kemudian kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh seorang ekonom dari KOR, Yusuf Reddy Manilet. Menurut kami sebenarnya isu yang tidak kalah penting dari retret kepala daerah di Magelang adalah ini dia, inkonsistensi kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran. Jadi sebenarnya ini adalah
dua hal yang bertolak belakang. Pada saat mengatakan ada retret, sudah muncul anggaran. Ketika di dalam retret itu dikatakan ini digabung supaya lebih hemat, tetap saja anggarannya sudah tergelontorkan pemirsa. Jumlahnya 13 sampai dengan 22 miliar rupiah untuk kepala daerahnya saja. Belum lagi kalau seandainya ada tim supportingnya, mulai dari ajudan yang macam-macam, itu tentu akan memakan biaya tambahan. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Jadi ini sebenarnya tujuan retret ini tujuan mulia. Membangun kerjasama dan sinergi antara kepala daerah dan pemerintah pusat. Ini ada tujuan awalnya ya pemirsa, supaya nanti kepala daerah itu bisa mampu membuat terobosan-terobosan. Dan ini bisa ada pengelolaan pemerintah yang transparan. Tapi ternyata sama seperti sebuah mata koin, ada sisi positif, ada sisi negatif. Itu pemirsa kita lihat negatifnya, kok nuansanya seperti aroma militer ya. Ada baris berbaris, seragamnya seragam loreng, ada seragam komcat. Kemudian ada juga yang mengangkat isu terhadap ancaman desentralisasi bisa jadi kembali kepada sentralisasi. Dinilai juga tidak selaras dengan semangat efisiensi. Kepala daerah juga kehilangan waktu konsolidasi menghadapi Ramadan dan Lebaran. Nah, untuk yang paling terakhir ini pemirsa, Anda bayangkan pada saat ada kepala daerah yang baru dilantik, langsung turun ke lapangan, turun ke daerahnya masing-masing. Kemudian nanti di sana akan banyak sekali masalah yang mereka temui. Mulai dari sebentar lagi akan Ramadan, sebentar lagi akan Lebaran. Biasanya akan ada sidak di pasar-pasar untuk menstabilkan harga. Nah, ini harus tertunda karena kepala daerah tersebut ini sedang melakukan retret, sedang melakukan konsolidasi bersama. Ada agenda yang tertunda karena ada retret ini. Kita lihat, jadi di dalam retret ini ada 44 pemateri yang akan mengisi retret kepala daerah. Di antara pemateri yang akan hadir, pemirsa, sudah pasti kita lihat ada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Yang belum confirm adalah Presiden Joko Widodo. Kemudian ada juga pemateri Sri Mulyani. Dan nanti hari terakhir ada paparan dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi apapun tujuan dari retret ini, tentu kita tahu tujuan utamanya adalah yang positif untuk pembangunan daerah masing-masing. Tapi di tengah isu dan gebrakan efisiensi anggaran yang saat ini sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya, jadi ini sedikit kontras pemirsa, bertolak belakang. Jadi sebenarnya kebutuhan daerah itu apa yang paling urgent? Apakah kepala daerahnya, pemimpinnya langsung turun ke lapangan atau perlu konsolidasi terlebih dahulu dengan memakan anggaran yang cukup besar selama 7 hari lamanya? Nanti saya jeda di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.